Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sandy Barokatani. Nah, sahabat Tani, di video yang sebelumnya saya sudah mengajari kepada sahabat Tani semua bagaimana cara untuk menentukan atau melihat tanah di tempat kita itu teksturnya apa dengan menggunakan segitiga tekstur tanah. Nah, pada video kali ini yang saya akan jelaskan yaitu dari segi kekurangan. Kekurangan dari tekstur tanah yang bermasalah dan bagaimana cara dari segi mengatasinya. Nah, itu yang menjadi inti pembahasan kali ini. Seperti yang saya sudah jelaskan di video yang sebelumnya, dari praksi penyusun dari segi tekstur tanah itu ada tiga. Yang pertama yaitu pasir, debu, beserta dengan liat. Dan yang dominan dari praksi tersebut itu akan menentukan tekstur tanah tersebut. Misalkan yang dominannya itu pasir. Nah, biasanya kita sebut itu sebagai pasir berlempung. Nah, kalau kita misalkan lihat di segitiga tekstur tanah, nah pasir berlempung itu kategorinya termasuk termasuk dari dominannya pasir. Nah, atau kalau kita lihat di segitiga tekstur tanah, kalau kita melihat dari datanya, tanah yang liat berdebu, nah itu yang dominannya itu liat. Dominannya liat. Jadi dari segi praksi penyusun tanah yang lebih dominan dari praksi tersebut itu akan menentukan tekstur tanah tersebut. Nah, saya tidak akan membahas dari pengelompokan tekstur tanah karena ada banyak, ya, seperti yang ada di segitiga tekstur tanah itu seperti lempung, pasir berlempung, pasir berdebu. Itu keseluruhannya ada 12 dinamakan eh, kelompok tekstur tanah. Dan saya tidak akan membahas keseluruhannya, tapi saya akan membahas yang bermasalahnya saja. Yang bermasalahnya. Nah, yang bermasalah saya bagi saja ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu tanah yang dominan pasir, dan yang kedua tanah yang dominan liat. Nah, kita fokus pada dua itu saja, karena yang bermasalah hanya dua itu saja. Sekali lagi, tanah yang dominan pasir dan tanah yang dominan liat. Nah, dua itu yang bermasalah. Nah, pada video kali ini yang saya akan bahas yaitu tanah yang dominan pasir. Untuk tanah yang dominan liat, saya akan bahas di video yang selanjutnya. Nah, kita bahas terlebih dahulu kekurangan dari suatu tanah yang dominan pasir. Yang pertama sudah pasti daya tahan air pada tanah tersebut itu sangat rendah. Sehingga kalau kita siram tanaman itu di pagi hari, itu mungkin hanya beberapa jam saja tanaman itu sudah kering. Atau tanah tersebut sudah kering maksudnya. Nah, tapi beda halnya untuk pasir, maksudnya lempung berpasir. Nah, tanah lempung berpasir seperti yang ada di tempat saya, kalau saya siram di pagi hari, kalau di musim kemarau itu sampai sore terbilang lumayan bertahan lah, lumayan bisa menahan air. Karena dari debu dan liatnya ada disebut banyak tidak, tapi ada gitu, ada. Berbeda halnya dengan tanah berpasir dan tanah pasir berlempung itu hanya sedikit sekali kandungan pasir beserta dengan debunya, sehingga daya ikat airnya, daya simpan airnya sangat-sangat rendah, sangat rendah. Nah, itu menjadi masalah utama pada tanah berpasir dan tanah pasir berlempung. Daya simpan air sangat rendah. Nah, berikutnya yang kedua yaitu ini nyambung juga dengan daya simpan, yaitu nutrisi, pemupukan. Nah, sama juga dengan daya simpan nutrisi terbilang sangat rendah juga. Karena untuk pola penyerapan tanaman, pola penyerapan nutrisi pada tanaman salah satunya itu melalui jalur air. Jika kita menyiram tanaman tanah dengan air, maka nutrisi tersebut itu akan ikut beserta dengan air masuk ke dalam perakaran. Jalurnya melalui air. Nah, jika tanah tersebut tanah berpasir, itu akan cepat kering, maka proses penyerapan nutrisi tidak akan maksimal di dalam tanah juga. Itu jadi kendala bagi kita, khususnya tanah berpasir. Dari segi nutrisi, sekali lagi, tidak akan maksimal diserap oleh perakaran, dan bisa saja nutrisi tersebut itu mudah menguap juga untuk di dalam tanah berpasir. Nah, karena untuk tanah berpasir itu tidak bermuatan. Berbeda halnya untuk tanah liat itu bermuatan negatif. Jadi bisa mengikat nutrisi. Untuk tanah berpasir itu tidak bermuatan. Nah, itu masalah kedua yang mesti kita
hadapi pada tanah berpasir. Yang ketiga, yaitu dari segi temperatur. Nah, jika kita telat dari segi penyiraman, tanah berpasir pasti akan panas. Kalau kita pegang tanah tersebut, di dalamnya itu panas biasanya. Apalagi kalau kita tidak menyiramnya. Dan saya juga kemarin sudah mencoba di tempat saya ada tanah yang memang dominan pasir. Saya cek siang hari sekitar jam 12-an, saya masukkan tangan ke dalam, ternyata panas di dalam tuh. Nah, apalagi kalau ada tanaman tumbuhan hidup di sana, dalam situasi tersebut tuh tanaman pasti akan bermasalah, akan cepat atau mudah layu tanaman tersebut. Nah, itu masalah yang ketiga dari segi temperatur. Berikutnya masalah yang keempat, untuk tanah berpasir keseluruhannya biasanya yaitu dari segi unsur hara yang ada di dalamnya itu terbilang rendah. Terbilang rendah. Itu keseluruhannya. Keseluruhan dari tanah yang berpasir umumnya rendah dari segi nutrisi yang ada di dalam tanah tersebut. Jadi dari segi pemberian pupuk organik ya mesti diperbanyak. Berikutnya yang kelima, tanah berpasir yaitu mudah erosi. Kalau misalkan musim penghujan, hujan yang deras, tanah tersebut akan mudah terkikis atau mudah terbawa air. Nah, itu masalah yang kelima yang mesti dihadapi di tanah berpasir. Satu lagi terakhir mungkin yang keenam, yaitu dari kandungan mikroba di dalam tanah tersebut itu sangat kecil, sangat kecil. Jadi itu mesti diperbaiki juga pada tanah berpasir tersebut. Nah, itu beberapa masalah yang akan kita temui, akan kita hadapi jika tanah di tempat kita termasuk yang dominan pasir. Nah, berikutnya kita akan masuk bagaimana cara mengatasi tanah berpasir tersebut. Nah, jika memang di tempat sahabat tani semua, di lahannya memang dominannya pasir, ada dua hal yang mesti sahabatnya lakukan sebenarnya. Dua hal. Yaitu yang pertama, yaitu menggunakan pupuk organik dengan komposisi tertentu dan volume yang banyak. Nah, itu yang mesti sahabat yang lakukan. Sekali lagi, volume dari pupuk organik padatnya diperbanyak dan komposisinya itu mesti pas. Mesti pas komposisinya. Saya bahas lebih dahulu. Nah, untuk dari segi volume itu sudah jelas, sahabat tani tingkatkan saja, perbanyak saja pemberian pupuk organik padatnya. Pupuk organik padatnya. Nah, berikutnya yang kedua, nah ini yang mesti sahabat dipahami, dari segi komposisi pupuk organik padatnya itu mesti ada bahan yang bisa menyerap air dalam jumlah yang banyak. Contohnya apa? Contohnya seperti ya sekam bakar, daya simpannya banyak juga, daya simpan, daya serap airnya bagus. Berikutnya ada juga semisalkan abu kayu, abu bakar, misalnya abu bakar atau abu sekamnya bisa, atau abu jerami bisa, atau abu daun-daunan bisa. Nah, itu mesti ada. Berikutnya contoh yang lain misalkan serbut kelapa bisa pakai serbut kelapa atau kokopet, atau bisa juga pakai serbuk kayu. Nah, itu bisa juga. Nah, di antara itu pilih saja, itu wajib ada untuk dari segi menyimpan air di dalam tanah tersebut, untuk dari segi menjerat atau mempertahankan air di dalam tanah tersebut, atau menjaga kelembaban tanah tersebut, tanah pasir tersebut. Nah, jadi dari segi komposisinya, kalau kita ambil dari 100% lah, 100%, kita ambil 100%, ini contoh komposisinya. Sahabat tani tambahkan dari pupuk organik, misalkan kohenya sahabat tani tambahkan sebanyak 30%. Nah, untuk kohenya juga di sini saya lebih merekomendasikan sebenarnya menggunakan kohe sapi, itu jika ada. Karena untuk kohe sapi dari segi daya simpan airnya terbilang bagus, itu kohe sapi. Itu kalau ada, kalau tidak ada ya bebas, terserah, bisa menggunakan kohe apapun. Ya 30% kohe atau 40 bisa, 30 atau 40 dari kohenya. Nah, berikutnya untuk dari sekam bakar, misalkan sekam bakar, sahabat ini gunakan sekitar 50 atau 40%. Nah, 40, 5, atau 50% untuk sekam bakar atau kokopet atau yang lainnya. Nah, itu untuk dari segi bahan yang bisa menyimpan air atau menyerap air atau mempertahankan air atau menjaga kelembaban di dalam tanah, bahan-bahan tersebut. Yang terakhir hijau-hijauan. Nah, untuk hijau-hijauan bisa
ya 20% atau 10% tergantung dari sahabat tani semua, itu yang terakhir. Nah, 3 bahan itu tetap yang dipergunakan, hanya komposisinya saja yang diperbanyak, yaitu yang komposisi bahan yang bisa menyimpan atau yang menyerap atau mempertahankan kelembaban di dalam tanah, seperti sekam bakar atau abu bakar atau abu kayu atau abu sekamnya atau serbuk kelapa atau serbuk kayu. Nah, itu yang mesti ada. Kalau saran dari saya, sahabat ini kalau misalkan ada, pakai sekam bakar itu ditambahkan dengan serbuk kayu. Itu kalau ada. Jadi yang sahabat ini pakai kohe sapi ditambah dengan serbuk kayu beserta dengan sekam bakar itu digabungkan. Kalau ada abu-abuan ditambahkan juga bisa seperti itu. Yang terakhir baru hijau-hijauan. Nah, itu rekomendasi dari saya. Nah, sekali lagi dari segi volumenya, volume untuk pupuk organik dipertinggi, diperbanyak. Dan yang kedua komposisinya, ya yang diutamakan yaitu yang sekam bakarnya atau yang lainnya itu dipertinggi, yang sejenisnya. Sekam bakar, abu kayu atau abu sekam atau serbuk gergaji atau serbuk kelapa dipertinggi. Nah, itu yang mesti sahabat tani lakukan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, wajib menggunakan mulsa. Wajib menggunakan mulsa karena tanah tersebut itu mudah erosi kalau musim hujan, mudah terkikis. Jadi untuk menangani hal tersebut mulsa itu wajib ada, wajib ada. Nah, mulsa juga akan mempertahankan kelembaban yang ada di dalam tanah tersebut. Apalagi kalau di dalam tanah tersebut sudah banyak pupuk organiknya, sudah banyak di dalam tanah tersebut, itu akan semakin bagus lagi. Kelembaban di dalam tanah berpasir akan semakin terjaga dan tanah tersebut akan subur. Nah, cukup dua itu yang mesti sahabatnya perhatikan atau benahi pada tanah yang memang dominan pasir. Cukup itu. Kalau misalkan di tempat sahabat ini tidak ada serbuk kelapa, tidak ada serbuk kayu, ya gunakan sekam bakar saja. Sekam bakar tambah abu bakar cukup seperti itu. Itu yang diperbanyak. Nah, mungkin hanya sampai di sini saja pembahasan kali ini. Semoga keseluruhan ini bisa bermanfaat bagi sahabat Anda semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.